Oke, kita menunggu Kak Oki masuk. Nah, sudah masuk. Halo. Join lagi. Jadi Asik. biar enak ujungnya gitu. Tadi blok mati. Iya. Memang kalau Instagram Live gitu ya, 1 jam mati gitu ya. Ya. Oh gitu gitu. Oke. Mm-mm. Yang lain lain pada masuk lagi nggak? Ya, sambil nunggu mungkin ngelanjutin yang tadi sedikit. Oke. Ya kayak jadi kalau untuk beli trompet ya itu nggak apa-apa. Kalau untuk dari awal belinya yang biasa-biasa aja dulu. Mm-mm. Misalkan yang penting nggak apa nggak nahan kalian buat mau pengen belajar gitu. Aku pengen belajar tapi nunggu alat yang 20 juta gitu ya agak Nggak nggak belajar-belajar ya. masuk akal, nggak masuk akal juga, nggak belajar belajar. Jadi usahain nggak apa-apa, alat nggak masalah sih. Udah itu ya itu ganti ke alat yang lebih apa lebih bagus ya. Yamaha sih, Yamaha kalau aku bilang kalau untuk lebih mudah lagi nyari Yamaha itu kan di ya di toko-toko musik ada ya kalau Yamaha. Ya. Beda beda sama alat-alat trompet lain yang dengan merek lain, misalkan alat-alat dari Amerika gitu ya, agak susah dapatnya kalau di sini. Paling ya dapatnya kalau mesti ke Singapura gitu ya, atau beli alat kalau kalau nggak beli alat Eropa itu, kalau mau beli alat Eropa atau Amerika itu paling juga beli second gitu ya, yang beli second Hmm. second, kalau nggak beli online gitu, beli online ke benar-benar ke Amerika. Tapi ya ada plus minusnya sih kalau beli online itu. Eh, Kalau plusnya ya kita punya uang berapapun kita bisa dapat alat kayak mau alat apapun ya kita bisa dapat ya. Hmm. Masalah Hmm. minusnya ya kita nggak tahu feel rasanya apakah cocok untuk kita atau enggak gitu. Tetap sih Nggak bisa lebih dicobain bagus, ya. tetap lebih bagus orang kalau beli alat itu dicoba gitu. Lebih bagus sih, lebih bagus dicoba ya. Paling kalau sekarang orang-orang lihat review-review aja ya kalau belanja kan. Orang-orang, oh, ini aku pengen beli mouthpiece ini nih, misalkan ini kalau trompetnya ada mouthpiece ya, aku pengen Hmm. beli mouthpiece ini, bagus nggak? Walau padahal bibir dia juga nggak tahu kayak gimana bibirnya atau kayak gimana. Iseng-iseng aja search, kalau 3C bagusnya untuk ini, ukuran ini, kalau ukuran ini bagusnya untuk ini, padahal nggak dicoba. Aku juga gitu. Masalahnya Hmm. memang bukan di Indonesia juga masih untuk alat-alat seperti itu, untuk motifnya juga masih masih susah, mesti beli ke luar negeri, masih ya itu sih kesulitannya mungkin. Jadi kayak kayak aku ini juga aku beli motif juga Hmm. ini kan eh, ya nggak dapat dari sini juga. Aku harus misalkan mesen dulu. Ada anak UPI juga namanya Pak Ijung, tadi masuk Hmm. sih Pak Ijung nonton. Pak Oke. Ijung dia beliin ini saya di waktu itu di Singapura, jadi mungkin ya itu karena di sini nggak dapat gitu, jadi banyak. Tapi masalahnya kebetulan cocok itu. Misalkan saya beli nitip itu karena sebelumnya saya punya dan cocok gitu. Eh, saya juga pernah beli online gitu, cobain beli, lihat reviewnya, kayaknya nih hebat nih, main tinggi nih, bisa main tinggi, Hmm. bisa main nada-nada tinggi gitu di reviewnya. Oh iya ya, aku pakai cuma bertahan bentar banget, udah itu 2 minggu atau 3 minggu ya nggak cocok, jadi nggak bisa Oh. juga. Jadi ini pengalaman, jadi ini pengalaman pribadi, jadi memang tetap harus dicoba, bukan cuma sekedar review. Kalau eh, bukan sekedar baca review baru kita beli alatnya gitu, bagusnya tetap sih mesti dicoba. Nah terus ini buat yang baru belajar, misalkan aduh aku trompetnya trompet China nih. Hmm. Tadi kan aku udah bilang jangan sampai kita nunggu nunggu mau belajar itu nunggu alat yang mahal banget ya gitu ya. Oke. Misalkan aku punya uangnya segini, tapi ya kalau bisa nyari second dulu yang bagus. Cari dulu apa yang valve-nya lancar ya, tadi yang aku bilang tadi, Hmm. valve-nya lancar. Nah ini terus
Nah, sebenarnya kalau kita pikir ya, kita mau beli alat yang mahal banget. Tujuannya sebenarnya buat apa? Sebenarnya orang beli alat mahal banget itu karena pengen suaranya bagus, ya kan? Hmm. Karena itu suaranya lebih bagus ya. Misalkan piano upright yang biasa, piano upright sama piano yang grand Yamaha gitu. Atau Hmm. misalkan apa gitu ya, dengan merek Eropa yang mahal banget gitu. Sebenarnya orang sebenarnya kan nyari sound kan, Betul. ya kan. Mas, sekarang gimana caranya kalau di trompet kayak di biola, sebenarnya orang bisa buat sound yang bagus. Bisa bisa gini nih, bisa orang yang trompetnya 20 juta tapi soundnya bisa lebih bagus orang yang trompetnya 2 juta. Bisa banget, bisa banget. Biola yang ratusan juta bisa lebih bagus dimainkan biola yang harganya cuma 4 juta. Itu yang kata Oke tadi, Hmm. nanti musik yang keluarnya yang seperti apa, suaranya bersih, suaranya bulat, ya melodinya bagus ya, kayak gitulah. Itu kan yang paling penting. Bukan kalau alat-alat yang lebih mahal, lebih profesional, biasanya itu alatnya lebih spesifik. Maksudnya lebih spesifik itu, aku memang profesi aku main di musik Latin, jazz, Latin, musik Latin. Berarti aku perlu trompet yang benar-benar yang bright banget kan, kalau denger Latin gitu ya. Hmm. Main musik-musik Kuba, aku perlu sound yang kenceng, kuat gitu. Atau misalkan aku mainnya di solo-solo yang lebih soft-soft, aku perlu alat-alat yang lebih gelap suaranya gitu. Nah, Hmm. alat-alat yang mahal itu mempermudah sih sebenarnya, mempermudah buat aku pengennya ke situ gitu. Jadi dia punya karakter sendiri kalau alat-alat yang lebih mahal. Tapi kalau alat-alat yang lebih murah sih biasanya, bukan lebih murah, maksudnya alat beginner ya. Hmm. It, itu alat beginner itu biasanya soundnya lebih mudah keluar aja, lebih mudah keluar karena resonansinya. Jadi apa namanya aku lupa. Jadi dia lebih cepat bunyi. Kalau alat-alat yang, bukan berarti alat yang mahal banget lebih lebih enteng, bukan, kebalik. Malah Hmm. alat jadi alat kayak alat-alat yang lebih itu bukan lebih enteng tapi lebih lebih bisa diajak kerjasama gitu. Kita maunya apa gitu, bisa dia ngikut gitu. Misalkan ada harmonik-harmonik tertentu yang dia bisa keluar suaranya gitu, atau misalkan ya suaranya lebih kaya gitu, lebih rich misalkan, Hmm. resonansinya lebih bagus. Misalkan kalau alat yang mahal itu proyeksi. Jadi proyeksi itu misalkan kita main di sini, dia bisa bunyinya sampai ke penonton paling ujung, itu bisa nyampe dengan bersih tetap gitu. Bisa buat atau bisa buat suaranya lebar, atau misalkan bisa suaranya cuman kecil. Ada alat-alat yang bagus untuk main khusus di mic gitu. Jadi alatnya kalau ada mic dia bagus gitu, tapi untuk main di orkes nggak bagus gitu. Jadi udah spesifik. Kalau alat-alat yang lebih advance itu memang lebih spesifik, bedanya sama Oke. alat-alat jadi tapi kembali lagi gitu, kalau mobilnya Ferrari yang nyetirnya baru belajar 1 bulan nabrak atuh, kayak gitu Sayang. kan ya, nabrak kayak Enggak, gitu. Jadi atau enggak juga baru ya. belajar jadi kayak gitu. Jadi ya disesuaikan disesuaikan sama kemampuan, disesuaikan sama. Jadi yang paling penting itu tadi itu sih sebenarnya, notnya bagus. Gimana kalau kita bisa main not yang mahal gitu di alat yang sangat murah, ya jadinya alat itu jadi mahal banget. Hmm. Dulu ya ada pernah cerita, ada seseorang teman-teman Aoki, Mhm. hmm, dia pakai alatnya, dia main saxophone pakai alatnya alat China. Hmm. Tapi kan karena dia mainnya udah bagus banget, ya orang juga nggak tahu ya alatnya Cina, karena Ya, ya mainnya udah kayak kalau kita denger CD itu denger siapa pemain tone saxophone colornya udah luar gitu, kebentuk gitu ya. ton colornya udah kebentuk. Jadi ya nggak masalah juga sih. Tapi ya ini sih pengalaman Aoki, yaitu kalau beli alat yang murah banget gitu ya dari China, itu biasanya China juga sih ada yang bagus bang, ada yang bagus, ada yang standar. Mhm. Tapi biasanya kayak yang masuk yang 2 jutaan ya biasa aja lah. Ya kebanyakan bahan apanya,
si trompetnya ini bahannya nggak terlalu tebel, bahannya itu tipis biasanya. Si alatnya tipis, terus ininya kadang sering macet-macet. Hmm. Kebayang nggak trompet itu harganya China itu harganya 2 jutaan. Oke. Trompet Amerika Eropa itu harganya 20 juta. 15 juta, 20 juta. Jadi kan Jauh bedanya ya. banding jauh banget bedanya. Jadi ya Ada harga, ada tergantung. kualitas lah ya. Ya, betul, betul. Tapi ya itu balik lagi. Aku kalau main trompet China gimana bisa bagus? Bisa-bisa aja bagus. Nggak Gimana masalah. tekniknya tapi kan balik lagi. Iya, gimana kita latihannya, gimana suaranya bisa mau mainnya kayak gimana. Jadi ya jangan jangan putus asa. Dulu juga Aoki juga pakai China. Ya nggak masalah sih. Maksudnya nggak masalah itu ada suatu titik ya. Nanti ada suatu titik Aoki udah berapa tahun pakai, aku mesti ganti trompet. Dulu Aoki ganti trompet itu dulu yang China. Itu minjem dari teman kuliah dulu. Dulu nggak punya trompet, jadi dulu minjem ada teman kuliah satu angkatan namanya Yusak. Dia dia main gitar tapi dia ada trompet. Jadi aku pinjem gitu dulu teman kuliah dulu. Jadi dulu awal kuliah itu, jadi sebelumnya Aoki dulu main marching band. Marching band kan alatnya kan di tempat marching band ya, jadi emang nggak punya alat trompet gitu. Jadi latihan kalau ada latihan marching band baru megang trompet gitu. Pas ternyata masuk kuliah musik, memang harus punya. Jadi aku dulu pakai minjem itu latihan, udah itu baru punya uang ada beli Yamaha gitu ya. Beli Yamaha. Itu harganya apa? Dulu Aoki juga beli second juga sih Yamaha dulu ya, tapi dulu sekitar 1 jutaan gitu atau 2 juta tapi dapat Yamaha ya 2 juta atau 1 juta. Sekarang mungkin di angka 5, 6, 7. Ya, sekarang angka 5, angka 6. Kalau dulu 1 jutaan, 1 juta yang second itu. Kalau sekarang karena barunya mungkin sekarang Yamaha itu mungkin aku juga nggak tahu ya, lupa antara 8 atau 6 juta itu, 8 juta, 6 juta. Jadi mungkin secondnya sekarang 4 jutaan kali ya. Segitu kan 4 jutaan. Jadi 1 juta udah itu punya uang lagi baru ganti. Sekarang pakai apa? Oke. Ini namanya tadi kan Yamaha udah disebut ya. Sekarang ini aku pakai Vincent Bach Stradivarius. Jadi di itu made in ceritanya. Kalau ini made in Amerika, USA. Amerika ya. Ini juga mouthpiece-nya juga sama Vincent Bach 3C. Nah, ini jadi si Yamaha seluruh dunia itu, pemain trompet seluruh dunia itu mayoritas kalau nggak pakai Yamaha, pakai Vincent Bach itu aja lah, 2. Paling banyak dipakai. Sebenarnya merek trompet itu mungkin ada ratusan merek trompet sih sebenarnya. Ada ratusan merek trompet yang bagus-bagus. High end-nya lah ya. Ya banyak ya. Jadi banyak orang-orang yang rumahan gitu buat buat industri rumahan tapi buat trompet gitu, homemade gitu. Ini ada poster di belakang nih. Ini Monet. Ini mungkin sekarang harganya sekitar 400 jutaan atau 300 juta nih. Astagfirullah. Kayak gini, ini nih Monet. Ini kayak Ferrari-nya di apa? Aku juga nggak tahu, bisa mahal banget. Yang ini pakai Yamaha Stradivarius. Dulu sih Aoki dapatnya ya second. Kalau beli barunya mungkin sekitar 40-an kali ya, mungkin 40 juta. Mungkin. Wow. Mungkin. Jadi ya sekitar $3.000 gitu ya. $3.000. Jadi ya itu pokoknya jangan masalah, jangan sampai orang beli pengen belajar trompet, aku harus nunggu uangnya banyak dulu ya. Nanti nggak belajar gitu. Jadi itu aja sih. Artinya mungkin kalau yang itu kan karena udah Aoki kan udah profesional kan, jadi mungkin merasa perlu beli seperti itu. Ya jadi ya pokoknya yang tadi itu pokoknya beli itu jangan usah mahal-mahal. Yang penting tadi jangan lupa
harus cek, wajib cek kalau barang dari China, wajib cek karena si valve-nya kadang sering, aku berapa kali kenal murid yang pas ditekan itu dia nggak langsung neken, tapi dia kayak pas dipencet kayak ada suara. Telat gitu ya. Jadi kayak, jadi kan dia bentuknya gini nih. Ini kan piston, ini pistonnya, Oke. ini Oh, itu bisa dicopot ya. selongsongannya lah. Ini selongsongannya, ini bisa dicopot. Ini jadi kayak kayak ininya kayak selongsongannya itu nggak, dia ada apa? Dia ada apa ya, dekok itu ada dent, ada apa ya, penyok dikit lah. Lanjut. Penyoknya Oke. nggak kelihatan sepersekian mili gitu ya. Mungkin ada penyok yang sepersekian mili. Pas dia masuk sini, dia ada gitu. Jadi, dan itu biasanya kalau mau valve oil, dikasih valve oil 1 botol 2 botol nggak akan ngaruh sih, tetap gitu doang. Jadi harus pintar-pintar milih itu. Ya udah, latihan buat, jadi tadi Aoki bilang pokoknya nggak masalah trompet, nanti kalau udah bagus, udah berapa tahun mainnya, cobalah cari Yamaha gitu. Nanti bisa, ya banyak ada, ya carilah kalau Yamaha itu kan sebenarnya udah ada di mana-mana ya, di Jakarta gitu, di Bandung. Saya nggak tahu juga, mungkin nanti ada juga kali ya di Lampung gitu ya, semua itu kan Iya. masih bisa di sini, masih bisa di order ya. Gitu, nanti kalau udah itu bisa naik grade lah, alatnya bisa naik grade, tapi nggak masalah. Yang masalah itu alat semahal apapun, alat semurah apapun, tapi ya itu ada macet-macet valve-nya gitu, atau ada bocor itu bisa ada lubang, atau misalkan ini kan kalau ada pembuang ludahnya kalau di trompet Oke. ini nih, Iya. ada yang ininya si karetnya udah nggak bagus, atau misalkan ada yang si tuning slide-nya nggak bisa dibuka. Ini harus dicek nih, kayak ini tuning slide-nya bisa dibuka nih. Oh. Ini buat ini viral banget kayak ini, karena ini kan apa, buat ngetun, buat ganti, buat tuningnya ini. Iya, iya, Kalau di iya. gitar ya puterannya gitu. Yang kayak gitunya mesti bisa dibuka gitu. Harus dicek aja ya, misalkan semuanya bisa dicek, ini bisa dibuka gitu. Ya semua slide-nya bisa dibuka gitu. Ya harus dicek, kalau bisa sih ngeceknya sama orang yang udah ngerti gitu, bawa temennya gitu, jangan Ajak sendirian. gurunya lah ya. Ajak gurunya gitu, Pak ini bagus nggak? Nah itu ya, ya itu betul betul, ajak gurunya, tanya ke gurunya, Pak ini bagus nggak? Kalau kalau bisa ajak gurunya ke tokonya ya, karena gurunya Beliin yang sekalian. ngerti. Bisa minta tolong gitu ya, mestinya bisa minta tolong ke gurunya. Jadi ya itulah, bisa biar dapat, Pak ini bagus nggak, Pak, jangan sampai Pak, orang tua murid misalnya, Pak anak saya sudah beli trompet, aduh Bu, pas dilihat, aduh ternyata pas udah dia beli, kita baru lihat, waduh ternyata aku pernah dapat ya murid-murid yang dapatnya, dia jual mahal si tokonya, ternyata alat fake itu, jadi alat China tapi dikasih merek Yamaha gitu. Wah, itu Alat penipuan China, itu. alat China bukan penipuan, emang kayak gitu. Kalau anak cari di Alibaba semua kayak gitu, bukan Alibaba Oh ya, gitu ya. yang toko-toko Cina emang gitu. Jadi hati-hati, makanya itu mereknya beneran loh, Yamaha. Mereknya sama kayak ini persis Vincent Bass Stradivarius, mereknya sama Vincent Bass, tapi harganya 5 juta gitu, 4 juta itu Atau banyak. mungkin dia memang dibuatnya di Cina mungkin. Dapat lisensinya mungkin enggak ya? Enggak, itu Ya berarti fake aja kan gitu. di sini juga nih ada teman-teman aku juga tahu nih, ada Mr. Harley, apa kabar? Jadi Halo, ya makanya hati-hati aja kalau mau buat kalau mau beli gitu. Bagusnya sih diantar, kalau belum ngerti minta antar gurunya gitu, atau seniornya gitu yang udah ngerti yang gitu. udah paham lah ya. Dulu kebetulan Ini siapa nih? Kayak aku Prelude Bar made in China. nggak sih. Nah ini juga aku nggak ngerti kalau prelude Bach ini sebenarnya si Bach yang buat emang ada lisensi khusus, tapi ya rada mending lah prelude Bach itu. Aku berapa kali coba prelude, ya bagus lah, lumayan gitu. Ini juga
Ya, makanya tadi saya bilang Cina juga ada yang bagus, ada yang enggak sih. Tapi tetap mesti diperiksa tuh. Yamaha juga Yamaha ada. ada ya. Ya, ada aja. Ada aja Mas ini. Ada aja Mas, soalnya nanti bisa dicek Mas di kayak Alibaba gitu atau apa Hmm. gitu. Alatnya yang mm, jadi dia dikasih merek. Kalau dulu muridku dapat yang Weril. Weril itu sebenarnya buatan Brazil. Wah, tapi ini mah Werilnya juga si tulisan Werilnya ditulis nggak di ada engrave itu jadi kayak ada ukiran di sini Mhm. kayak ukirannya udah kasar banget udah wah udah kasar karatan udah kelihatan sih kalau orang yang biasa pakai jadi hati-hati aja gitu kalau mau Hmm. beli mendingan kalau mau beli Yamaha langsung aja ke toko Yamaha gitu atau misalkan ke toko-toko yang emang udah besar di Singapura ada beberapa toko ada paling dekat sih kalau kita sih kalau mau nyari ke toko banget mah ya memang harus ke Singapura tapi ya lumayan ongkosnya makanya kalau bisa nitip aja gitu atau ke siapa Hmm. jadi harus pinter-pinter jadi ya itu harus tahu aja jadi banyak alat-alat yang tapi ya itu juga aku juga bilang kalau misalkan memang alatnya murah worth it Hmm. alatnya murah worth it ya itu nggak apa-apa alatnya nggak ada yang macet-macet segala macam itu jadi nggak masalah sih Eh, Pak Epul apa kabar Bung Apple nih bergabung. ya mungkin itu kalau ada pertanyaan buat dari teman-teman Boleh silahkan teman-teman mungkin ada yang mau nanya atau mau komen atau mau ngasih informasi juga boleh sih. ya gitu aja ya dari Nah, sekarang fenomena yang gimana gimana udah ngomong bahas teknik, lah, terus bahas organologinya ya. Ya. Nah, sekarang saya sering melihat fenomena terutama yang sekarang-sekarang belajar, tapi ini bukan di trompet sih, mungkin rata ya. Tapi saya lebih fokus alat tiup. Jadi misalkan contoh ada satu orang itu bermain alat tiup, terutama saya ambil contoh aja misalkan saksofon lah ya. ya Rata kan kebanyakan kalau saksofon itu jadi instrumen apa ya? Kita baru bisa main tangga nada aja udah bisa main eh, lagu potong gitu kan, udah bisa melodi-melodi itu kan kayaknya kayaknya udah bisa kepake lah gitu untuk main lagu-lagu pop lah. hmm. Nah, tapi ketika misalkan saya pernah ajak satu temen gitu ya, ini bukan ngetes sih, tapi kayak model, ayo kita latihan bareng gitu segala macam. Misalkan kayak latihan jazz-jazz standar segala macam. Wah itu bener-bener keteteran banget sih, bener-bener ketahuan bahwa, duh, kayaknya dia belum belum aku di situ gitu. Nah ini Aoki melihat fenomena yang kayak gini gimana? Karena kebanyakan itu terutama tiup sih kalau yang saya lihat. Kalau misalkan kayak gitar, kayak piano gitu, nggak terlalu kentara sih. Karena kalau alat tiup ini kan dia udah alatnya udah jaap ya. Karena semua daerah ada gitu kan. Jadi Oke kayaknya kalau ada ya yang ya bisa itu kayaknya udah oke gitu, udah bisa diajak-ajak gitu. Gimana? ya oke oke jadi sekarang itu fenomenanya itu anak-anak sekarang sih ya kebanyakan ya mungkin Hmm. anak-anak sekarang Hmm. eh, bukan cuma di trompet ya jadi keinginan untuk tampil eksis itu lebih gede dibanding kita-kita dulu jadi Oke, betul. kayak pengen tampil itu mereka itu kayak kalau sekarang lihat di Instagram live mereka cuma butuh 1 menit atau 2 menit tapi mereka ingin itu sih apa ada rasa aku pengen fame gitu pengen kalau sekarang aku lihatnya gitu ya jadi Hmm. kebetulan aku juga sekarang lagi neliti tentang anak-anak milenial gitu ya jadi Hmm. Hmm. orang orang cuman baru bisa dia sebenarnya dia ada segi positifnya ada segi negatifnya jadi Oke, positifnya mereka pengen belajar itu instan jadi pengen belajar betul. instan itu instan aja misalkan dia cuman buat keperluan konten ngerti nggak keperluan Iya, konten jadi apa iya jadi mereka kadang cuman itu doang mereka aku juga banyak sering berapa kali main gitu aku rasa sih masih kayak ya mungkin
bisa tapi belum gitu. Maksudnya memang ini kalau ini Aoki ngasih tahu buat semua gitu ya, buat apalagi yang untuk anak-anak sekarang, eh, tetap latihannya yang paling penting sih, eh, bukan tampil dalam sekian detik. Nanti di dunia kerja itu kalian udah harus bisa semua. Maksudnya harus, Hmm. kalau kalau mau beneran di dunia kerja kalian harus bisa baca sight reading. Apapun, misalkan Aoki punya buku nih. Dunia musik lah ya. Ini namanya buku Arban. Apapun yang ditunjukin dibuka di buku ini, atau misalkan ini ada real book nih. Ini ada real book. Dibuka di buku ini dia mesti bisa. Dibuka buku ini mesti bisa, di lembar ini mesti bisa gitu. Datang ke suatu tempat, kita harus sudah bisa main gitu, bisa main langsung. Banyak juga orang yang nggak ada latihan, nggak ada Jamming lah ya. jadi langsung harus, nanti kan kesulitan kalau orang yang biasanya cuman buat untuk keperluan konten aja. Dia cuman latihan apa yang ya cuman baru dikit aja, dia udah kayak main pas disuruh. Jadi nanti sebenarnya kalau udah main musik, pertama kalau buat Aoki ya, dia mesti bisa baca ya. Oke, baca. Mau baca not balok, mau baca not angka, nanti dia ketemu sama baca. Yang kedua, dia harus bisa tanpa baca, Improv. tapi bukan improv. Dia bisa tanpa baca, tapi dia tahu melodinya. Misalkan apa ya? Misalkan solfege gitu ya. Misalkan kita harus tahu melodinya, misalkan kayak lagu Ibu Kata Kartini kan. Nah. Ini aku nggak baca, tapi aku tahu lagunya di. Oke. Kayak udah tahu lagunya, tapi kita harus main tanpa baca. Misalkan tatarat atau misalkan apa sih jadi kita udah tahu melodinya di situ. Yang kedua kan berarti itu kan, kita harus tahu melodinya tapi nggak baca. Yang ketiga, kita harus yang tadi kata Pak Rian tadi bilang improv. Nah itu improv itu kayak cuman chord, dikasih chord doang, tapi kita mesti bisa main. Misalkan kita dikasih improv lah ya. Iya, improv, benar-benar improv. Jadi benar-benar si melodinya kita improvisasi gitu, terus kita main chordnya gitu, main tangan nadanya. Jadi 3 itu harus benar-benar dikuasain. Kalau cuman latihan buat kepentingan konten doang, kalau menurut Aoki agak susah. Jadi nantinya kalau di dunia kerja itu kalau untuk konten mungkin kita latihan cuman yang kita suka doang ya. Iya. Yang kita pikir nanti orang bisa wow gitu liatnya gitu. Hanya untuk mendapatkan like saja kan? Ya cuman buat like doang gitu ya. Padahal nanti udah di dunia kerja kita susah. Nggak tahu nanti kita nggak tahu disuruh main lagu apa, kita nggak tahu nanti kesulitannya seperti apa, kita nggak tahu nanti secara tekniknya nanti disuruh seperti apa. Jadi kalau udah mau beneran tujuan pengen jadi musisi, ya harus bisa mencakup itu. Yang kalau buat Aoki sih yang 3 itu ya, harus bisa baca, bisa baca bagus gitu, harus bisa. Ini kalau ini kenapa aku sebutin 3 itu karena ketiga ini yang Aoki selama Aoki kerja itu sih 3 itu pasti ada. Ya kalau nggak disuruh improv, ya disuruh mainin melodinya. Nggak bisa lari lah ya. Oke. Ini ada pertanyaannya. Harley MR nanya, lalu pakai mouthpiece Bah 3C atau kadang kita ganti? Oke. Oh Mas Harley, Mas kalau saya sih pakainya cuma 3C aja sih sebenarnya. Kalau banyak orang yang ganti-ganti mouthpiece juga ada ya. Kalau menurut saya sih ganti mouthpiece itu kalau memang alatnya ganti, memang harus ganti mouthpiece. Misalkan maksudnya alatnya ganti itu alatnya bukan trompet in bass,
alatnya misalkan trompet in C atau trompetnya lebih ke piccolo, dia memang harus ganti alat. Atau misalkan ganti flugel, memang harus ganti mouthpiece. Kalau menurut saya sih, mouthpiece itu nggak usah ganti-ganti sih. Ada yang memang kalau mau main tinggi harus mouthpiece-nya yang lebih dangkal. Jadi kalau ini buat teman-teman yang belum tahu, kalau ini kan dia namanya mouthpiece. Ya. Kalau mouthpiece itu biasanya ada yang dangkal, ada yang lebih dalam gitu. Kalau lebih dalam biasanya suaranya lebih gelap gitu. Atau dangkal itu suaranya lebih bright. Tapi ada kelemahannya, makanya jangan terlalu dalam, jangan terlalu dangkal. Kalau terlalu dangkal, menurut saya karena saya pengalaman, karena saya bukan maksudnya pengalaman itu karena pengalaman nyoba gitu. Saya cobain beli mouthpiece yang benar-benar dangkal. Wah, nggak tahan lah. Apa? Aku Keras niatnya gitu. main nada. Niup. Enggak, bukan keras niupnya. Ya suaranya nggak bagus aja, nggak bulat. Sebenarnya kalau dengan 3C juga bisa nada tinggi. Dia bisa nada tinggi banget, padahal ini kan 3C. Bisa tadi aku main sampai C atasnya lagi gitu, jadi ya nggak masalah sih sebenarnya. Kalau aku saranin lebih bagus cari mouthpiece yang standar gitu ya, nggak terlalu besar. Ini 3C. Kalau untuk di Yamaha dia penomorannya lain sih, agak lain di penomorannya. Saya saranin yang 7C. Biasanya kalau orang baru beli trompet itu 7C biasanya. 7C kalau enggak ya. yang 3C. Kalau enggak, ya ini 3C agak lebih gede dikit, lebih diameternya lebih gede dikit. Jadi jangan beli mouthpiece yang benar-benar dangkal gitu. Biasanya nada rendahnya nggak bulat, dia bisa main tinggi, bright banget. Tapi kalau kayak main-main kayak ini 3C gini, mau main bright big band bisa, mau main halus. Dia bisa main kayak main pelan, atau misalkan main big band yang kenceng-kenceng ya bisa-bisa aja gitu. Jadi saran saya sih kalau untuk mouthpiece, kalau bisa jangan gonta-ganti. Kalau ini saya ya, tapi mungkin kalau ada teman-teman atau Mas Harli lain bisa ganti-ganti dan bisa menguasainya sih nggak apa-apa sih sebenarnya. Masalahnya kalau saya pribadi, saya pikirnya gini, kalau ganti mouthpiece saya kayak mesti long tone lagi dari awal. Aku mesti menyesuaikan lagi bibirnya, mesti adaptasi lagi dengan mouthpiece yang baru. Kalau Aoki dulu pakai 3C. Beli baru 3C, tetap harus adaptasi lagi. Mouthpiece baru itu agak feel-nya lain, mesti adaptasi. Apalagi ini mouthpiece yang benar-benar beda ukuran. Wah, yang sama ukuran persis juga mesti adaptasi, apalagi yang ganti-ganti mouthpiece. Saya nggak kepikir, tapi ada orang-orang yang bisa gitu. Iya. Jadi nggak masalah. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya. Ya, Mas Ali, mudah-mudahan puas jawabannya. Kalau nanya saya ganti-ganti, saya sih enggak sih, Mas Ali. Reaiga, basic first, true. Boleh kalau ada yang nanya lagi. Oke. Ini nih. Apa? Ini ada yang nanya nih. Minta tips untuk improv. Saya improv tapi rangkaian nadanya belum enak. Wah, Mas, aku udah lihat video-video Mas nih, Mas Jenggot Herbivora. Ini Mas siapa sih namanya? Aku udah lihat video-video Mas, bagus Mas, udah keren itu. Udah keren. Ya kalau improv sih harus sering aja Mas, intinya mah harus sering denger, harus sering dicobain gitu. Sering denger siapa, misalkan Mas suka siapa, denger, dicobain gitu. Sama nadanya dicobain aja, nanti juga kesampaian. Asal sering didengar dan sering dicobain. Sering didengar. Terus kalau ini kecepetan nih, aku susah ngikutinnya. Ya udah, biasanya kan kalau di handphone sekarang udah ada yang untuk memperlambat musik ya. Bisa diperlambat, nanti dicoba diperlambat, nanti juga cari nadanya, ikutin aja gitu. Ini ya, Mas Harli lagi, Bung Harli.
padanan Oke. Yamaha 6C4 kalik ya. Iya, iya, iya. Ya, jadi si Yamaha ini dia agak beda sendiri. Dia penomorannya dia pakai eh, jadi mungkin kalau di merek ini nih misalkan ukurannya 7C. Ukurannya 7C di Vincent Bach. Kebanyakan pemain trompet-trompet dengan merek-merek lain penomorannya ikut ke merek Vincent Bach, ke merek Aoki ini karena dia mereknya kayak udah internasional gitu lah, udah jadi patokan gitu. Jadi semua orang eh, merek-merek trompet lain sama dia nulis 7C atau 3C. Ya sebenarnya itu penomoran dari merek Vincent Bach ini yang Aoki ini. Jadi si Yamaha ya kali di 16C4 ya. Ya nanti bisa dicek ya ada 16B4, C4 yaitu 3C. Tapi tetap kalau bisa Mas Harli, kalau bisa sih kita coba dulu enak gitu. Baru misalkan ada teman misalkan oh iya ini ada teman pakai 16C4 boleh dong minjem dulu gitu, minjem dulu sebentar gitu, oh ya ternyata enak baru beli gitu. Usahakan kalau motis itu, kalau saya sih kebetulan pas beli kebetulan enak, jadi kebetulan enak 3C jadi ya aku terusin aja 3C walaupun si Yamaha juga ngeluarin gitu. Hmm. Takutnya itu aja sih, Yamaha juga udah bagus sih jadi saya mah takutnya mesti penyesuaian lagi aja gitu aja sih. Hmm. Oke, Pak Oki, ini statement terakhir, mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang pertama ingin belajar trompet, terus yang kedua ingin terjun karir di dunia musik. Kira-kira apa nih pesan dari Oke, Pak Oki? oke. Ya, closing statement kali ya. Ya, kasih Jadi statement lah. intinya kalau mau belajar musik harus ada passionnya dulu ya. Passion. Ada passion itu ada keinginan untuk bisa musik gitu. Aku senang musik baru bisa gitu. Jadi yang pertama sih passion dulu. Nggak bisa dipaksain, harus suka dulu. Aduh aku jatuh cinta nih dengar suara flute, aduh aku jatuh cinta, ini ternyata suara biola ini ya, wah aku jatuh cinta, aku pengen lah belajar biola gitu. Pertama ada passionnya itu dulu, baru latihannya kayak yang penting konsistensi dan disiplin Oke. sih sebenarnya. Konsistensi itu misalkan gini nih, kita latihan, misalkan latihannya dari awal udah gini terus, atau latihannya dari awal gini terus, ya udah pengen gini terus gitu, Supaya konsisten terbiasa gitu ya. ya. Attack-nya gitu terus, posisi gigirnya di situ terus gitu, oh gitu udah itu konsisten. Kan nanti dicari udah itu konsisten, cari konsisten terus. Karena bisa itu karena pengulangan ya, pengulangan Hmm. itu ya dihubungkan dengan konsisten ya. Aoki bisa main ini ya mungkin karena bukan mungkin ya karena pengulangan. Jadi yang penting konsisten, disiplin ya. Disiplin itu ya latihannya mesti rajin gitu ya, mesti rajin. Oke, terus yang terakhir untuk yang mau terjun di mau terjun ke dunia profesional, Profesional di musik lah. ya kalau profesional saya Aoki mas sangat sarankan ya, karena si trompet ini di Indonesia untuk secara profesional masih kehitung jari loh. Pemainnya Hmm. masih kehitung jari. Jadi kalau mau main main di Jakarta gitu, main orkestra ya masih kehitung jari lah. Kehitung jari, bener-bener kehitung jari. Orang yang main trompet itu memang masih dihitung jari. Beda sama kayak pemain saxophone udah nggak bisa dihitung mungkin. Tapi kalau trompet sih masih bisa dihitung gitu. Tapi mereka ingat, mereka itu nyari orang yang bisa baca. Mereka Oke. itu yang bisa all around gitu, udah bisa disuruh ini bisa, Paket lengkap lah ya. disuruh ini bisa. Ya paket paket lengkap, jangan sampai niupnya. Aku juga sering mikir-mikir, wah dia bagus dia main, tapi aku nggak tahu nih dia baca bisa nggak. Ya. Itu makanya kadang Aoki, pas Aoki nggak bisa main, misalkan Aoki jadwalnya udah keburu sama orang lain, tiba-tiba ada yang kosong, tolong cariin dong pemain trompet lain. Aduh aku sering bingung, yang ini udah ada job, yang ini aduh ini bisa nggak ya baca gitu ya. Jadi kadang ya itu makanya harus harus all around lah.
Ini mungkin saya bisa jawab lah pertanyaan terakhir kali ya. Boleh, Yang boleh, terakhir. boleh, boleh. Ini ada jenggot bukan pertanyaan sih. Aku pakai Itu Mupis bawaan Yamaha B4. Pernah nyoba Jetun tapi nyempreng di telinga sakit. nyempreng. Betul. Si Jetun itu terkenal karena Mupisnya yang dangkal gitu. Orang ya ada orang yang bisa tapi ya kebanyakan orang yang nggak bisa pakainya. Aku juga nggak bisa pakai. Jadi ya itu Mupis terlalu dangkal. Ya cari-cari Mupis yang standar-standar aja gitu aja deh. Ini Bung Hardi juga ditunggu Trumpet Bootcamp Part 2-nya yang kemarin itu ya. Oh iya, kebetulan kemarin Aoki memang sama Mas Erik Awui, dia pemain trompet adalah lumayan ternama gitu ya. Ya, Erwin Gutawa. Iya, sama Erwin Gutawa, sama Aubrey. Kita kemarin bertiga buat itu Aubrey Victoria, dia pemain trompet juga. Jadi kita buat bootcamp. Ini buat teman-teman juga nanti kalau mau ikut bootcamp, jadi ada 2 hari itu isinya ada 3 session, tiap hari ada 3 session. Ya lumayan manfaat, jadi mungkin buat teman-teman di sini yang main trompet juga nanti bisa ikut bootcamp yang berikutnya. Gitu aja. Itu online ya, oke ya. Itu online, itu lewat Zoom. Lewat Zoom ya, oke. Ya. Iya, waduh, ini nggak kerasa ini kita udah hampir 2 jam. Kalau ngobrolin itu nggak ada, nggak akan ada habisnya ini kalau ngobrol. Baru kulitnya doang yang diobrolin. Artinya dari sini nanti kita kalau misalkan Aoki ada waktu lagi bisa sambung lagi ya obrolan yang menarik ini. Saya juga dapat banyak informasi dan mungkin teman-teman juga yang punya di musik yang ingin mendalami alat tiup akan tertarik ingin belajar bisa langsung Aoki atau cari guru-guru yang betul. Supaya belajarnya juga karena kan kadang-kadang kalau saya sih masih tapi nggak tahu ini mungkin beda dengan guru murid pemain musik yang baik itu dibentuk dari guru yang benar. Jadi kalau gurunya nggak benar ya mungkin bukannya juga nggak benar kan gitu. Ya, Aoki sekali lagi terima kasih waktunya. Salam. Terima kasih buat keluarga, buat Parian, buat Parian, buat Universitas Lampung ya, maju terus ya. Mantap. Terima kasih juga udah ngundang ya. Jangan kapok, nanti kalau ada waktu lagi. Siap. Jadi makasih banyak. Nanti kalau misalkan yang tanya lebih lanjut bisa ke Aoki Virgo Alam ya. Tempatnya lebih praktis. Nanti mungkin lain waktu kita bisa adakan lagi dan juga ingin berpartisipasi juga, pengen ada dialog lagi boleh, kasih komen segala ya, kita bisa banyak narik ilmu lah ya dari obrolan-obrolan santai kayak gini, karena kalau di kuliah itu kan kesannya kaku gitu ya. Kalau acara-acara program kayak gini kan jadi lebih santai, bisa nanya apa aja. Iya betul. Oke, sekali lagi makasih banyak. Ya sama-sama Pak Rian. Ininya buat semua juga ya. Dan lain-lain ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.